Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Mukhyar Bukhari di channel YouTube saya Membaca Makna. Untuk diskusi kita pada pertemuan kali ini berangkat dari sebuah pertanyaan, untuk apa belajar filsafat? Saudara-saudara, sebelum berlanjut, mohon kiranya Anda semua berkenan mendukung channel ini dengan memberikan sumbangan like, subscribe, share, dan komen pada video ini. Terima kasih. Saudara-saudara, sebuah pertanyaan bagi orang yang ingin belajar filsafat atau orang yang ingin mengetahui filsafat, ada sebuah pertanyaan penting, untuk apa belajar filsafat? Nah, menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat filsafat itu sendiri apa. Kalau kita lihat, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua suku kata, philo yang berarti cinta dan sophos yang berarti hikmat atau bijaksana. Dengan demikian, dari kata ini dapat dikatakan bahwa filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Filsafat sesungguhnya ilmu yang tidak terbatas. Filsafat tidak hanya fokus di suatu bidang kehidupan saja, melainkan menguak keterbatasan manusia untuk mempelajari semua ilmu-ilmu pengetahuan. Mempelajari filsafat itu bukan dengan melakukan penelitian-penelitian saja, tetapi dengan mengemukakan ide, mencari jawaban untuk setiap persoalan yang muncul dalam benak manusia dan memberi alasan yang tepat untuk itu. Saudara-saudara, kalau kita lihat tadi susunan kata filsafat, philo dan sophia yang berasal dari bahasa Yunani tadi, cinta akan kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah mengajarkan orang atau membawa orang untuk setiap waktu mencari kebijaksanaan di dalam hidupnya. Nah, kehidupan yang sekarang dianggap terlalu praktis, kehidupan yang selalu diukur secara ekonomi dan politik, manusia lupa untuk menjangkau bahwa selain peristiwa ekonomi, selain peristiwa hukum, selain dari peristiwa politik dan keuangan, sesungguhnya ada dimensi-dimensi lain yang banyak dan luas yang mesti dijangkau oleh manusia. Nah, filsafat menjembatani hal itu agar manusia mampu masuk ke ruang-ruang tersebut. Sehingga dengan belajar filsafat mampu melepaskan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan yang menipu. Nah, bagi mahasiswa misalnya, studi filsafat dapat membantu mahasiswa menempatkan persoalan mana yang penting dan persoalan mana yang harus dikesampingkan. Sanggup merumuskan permasalahan yang lebih jelas, mampu menempatkan problem sebagai sesuatu peluang mengasah kecerdasan untuk menemukan solusi. Jadi problem yang muncul bukan hambatan untuk menghalangi langkah manusia mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Jadi faedah filsafat itu tidak bersifat material, tetapi faedah filsafat bisa masuk dalam kemanfaatan dari aspek mental. Jadi jika filsafat kita sandingkan dengan sesuatu ilmu,
maka filsafat dapat menyumbang integrasi dengan ilmu yang dibutuhkan, mempelancar integrasi dengan ilmu-ilmu lain. Filsafat membuat kita memiliki kemampuan menggabungkan, menghubungkan antara satu disiplin dengan disiplin ilmu lainnya. Filsafat dapat memperhatikan keseluruhan tanpa mengabaikan bagian-bagian. Jadi, filsafat melihat kebenaran dan menempatkan kebenaran secara benar. Filsafat dapat berdialog dengan ilmu pengetahuan, dapat membuat pengetahuan berdialog dengan ruang-ruang lain, bahkan mampu berdialog melampaui pengalaman empiris manusia. Saudara-saudara, dengan demikian setidaknya ada 5 aspek faedah yang kita peroleh ketika belajar filsafat. Atau untuk apa belajar filsafat? Satu, dengan belajar filsafat mampu mengasah nalar kritis. Jadi nalar kritis ini adalah meningkatkan nilai kepekaan terhadap keadaan sekitar, mampu mengubah pemikiran apatis menjadi kritis, serta mempertahankan dan mengembangkan gagasan secara sehat, mampu mengedepankan nalar kritis tanpa adanya otoritas yang mengintervensi. Itu yang pertama. Yang kedua, berpikir independen. Jadi melalui belajar filsafat mampu membuat seseorang melangkah lebih jauh dan tidak hidup berdasarkan pikiran orang lain, tetapi mampu dengan kebenaran yang dia yakini, dengan kebenaran yang memang benar, memiliki prinsip dan idealisme sendiri yang membuat kehidupan itu menjadi lebih sistematis dan percaya diri. Kemudian yang ketiga, dengan belajar filsafat mampu menjadi pribadi yang tidak kaku, tidak terjebak dalam suasana yang formalitas semata-mata, tetapi mampu berpikir berpikir dan menampilkan kepribadian yang lebih fleksibel, apalagi dalam menyikapi suatu permasalahan. Solusi yang dicari dalam menyelesaikan sebuah persoalan tidak hanya ada satu jalan, tapi mampu menemukan berjuta-juta jalan untuk menemukan solusi-solusi, sehingga mampu mengenyampingkan atau meninggalkan ide-ide lama yang kaku dan menggantikannya dengan ide-ide baru yang lebih kreatif dan solutif. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, manfaat belajar filsafat itu adalah skeptis. Jadi manfaat belajar filsafat itu skeptis, meragukan segala hal. Tapi bukan maksudnya meragukan sebuah kebenaran yang diyakini benar-benar benar, tetapi tidak cepat menerima tanpa ada proses berpikir. Begitu. Informasi yang diterima tidak ditelan mentah-mentah, tidak ditelan bulat-bulat, tetapi setelah belajar filsafat akan terbiasa memverifikasi informasi yang didapatkan, sehingga memiliki kemampuan menilai seberapa penting dan bermanfaat informasi tersebut dan seberapa benarnya informasi tersebut, sehingga seseorang yang belajar filsafat tidak akan mudah percaya apalagi terperdaya dengan informasi yang belum tentu jelas kebenarannya dengan kebenaran. Kemudian yang terakhir, tidak normatif. Seseorang yang belajar filsafat tidak mudah mendikotomikan segala sesuatu menjadi dua sisi normatif. Tidak mudah mengatakan ini hitam, ini putih. Tidak ada
dialog lagi. Tidak ada terbuka ruang untuk saling menyesuaikan, untuk saling berkomunikasi. Jadi ada dari hitam dan putih itu sesungguhnya ada ruang-ruang baru, kemungkinan-kemungkinan baru untuk dimunculkan warna-warna baru. Nah, itulah beberapa faedah kalau kita belajar filsafat. Saudara-saudara, kembali kita kepada persoalan filsafat tadi, bahwa filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Sesungguhnya tidak hanya setakat cinta akan kebijaksanaan, tetapi filsafat merupakan wilayah atau cara berpikir yang harus menjangkau seluruh persoalan kehidupan manusia. Jadi filsafat itu memiliki kemampuan menjangkau, memantau seluruh persoalan kehidupan. Filsafat dapat membongkar sesuatu bahkan yang paling tersembunyi. Jadi filsafat itu dijadikan sebagai metode atau sebagai alat berpikir. Metode berpikir. Jadi jangan Anda bayangkan bahwa filsafat itu adalah sebuah aliran atau sebuah mazhab atau sebuah ajaran. Tidak. Untuk mampu filsafat ini menjangkau, memantau seluruh kehidupan manusia, filsafat itu mesti dijadikan metode berpikir. Sehingga seluruh kehidupan publik dapat dipantau melalui filosofi, yaitu melalui peralatan berpikir filsafat. Nah, karena itu kalau kita berbicara kebenaran yang dilihat atau perspektif filsafat, apakah itu kebenaran? Nah, dalam perspektif filsafat, kebenaran tidak harus ditunggu pembuktiannya. Tidak harus ditunggu pembuktiannya benar baru kita anggap itu benar. Tetapi dalam perspektif filsafat, kebenaran itu adalah koherensi di dalam argumentasi. Jadi kebenaran itu koherensi di dalam argumentasi. Filsafat itu kelancaran berpikir. Jadi tidak harus ditunggu pembuktiannya. Karena sesungguhnya kebenaran itu, ada kebenaran yang dapat dibuktikan seketika. Ada kebenaran yang dapat dibuktikan dari hasil penelitian. Tetapi ada kebenaran yang kebenaran itu didasarkan atas keyakinan terhadap sesuatu itu benar. Nah, filsafat mampu menjangkau peristiwa-peristiwa itu, mampu menjangkau masuk ke dalam dimensi-dimensi itu. Karena filsafat sekali lagi adalah peralatan berpikir untuk menjangkau berbagai macam peristiwa-peristiwa, berbagai macam kebenaran-kebenaran. Karena itu, filsafat bukan sekedar cinta kebijaksanaan. Walaupun tadi kita katakan kata dasarnya philo dan sofi, cinta kebijaksanaan, tetapi filsafat sesungguhnya adalah tidak setakat sebatas cinta kebenaran, tetapi filsafat cinta reason, cinta nalar. Jadi bijak di situ pengertiannya adalah mampu bernalar dengan baik. Jadi mampu bernalar dengan baik merupakan kebijaksanaan itu sendiri. Apa itu bijak? Orang yang bijak adalah ketika dia berpikir tidak dibatalkan oleh fallacies. Nah, kalau kita lihat fallacies berasal dari kata falasi, berasal dari kata fallacia atau fallacy dalam bahasa Yunani dan Latin yang berarti sesat pikir. Falasi didefinisikan secara akademis sebagai kerancuan pikir yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan pelaku nalar dalam menyusun data dan konsep, baik secara sengaja maupun tidak secara sengaja. Nah, karena itulah berpikir fallacies atau berpikir falasi dikenal dengan sebutan kesesatan berpikir. Jadi benar itu
bukan karena siapa yang mengatakannya, tetapi apa yang disampaikannya. Apakah yang disampaikan itu berdasarkan nalar yang benar dengan kebenaran, metodologis, ataukah hanya semacam upaya pembenaran untuk melindungi diri, melindungi kepentingan-kepentingan tertentu yang sesungguhnya mengangkangi kebenaran itu sendiri. Jadi, jangan mendasarkan kebenaran pada status sosial, status ekonomi, atau status kekuasaan seseorang. Jangan menyandarkan kebenaran kepada mulut orang yang menyampaikan. Tapi sandarkanlah kebenaran itu kepada apa yang disampaikan yang berdasarkan atas kebenaran. Nah, jadi saudara-saudara, dari perspektif ini, kalau kita lihat antara belajar matematika dan belajar filsafat, kedua-duanya itu adalah sama-sama membahas atau mengemukakan persoalan kebenaran. Kalau belajar matematika berupaya untuk mengamankan kepastian dari sebuah kebenaran, sementara kalau belajar filsafat menguji kemungkinan. Jadi kebenaran-kebenaran yang ada itu masih dapat diuji kemungkinan-kemungkinan kebenaran baru, kebenaran berikutnya. Nah, dengan demikian, kalau belajar filsafat, kalau filsafat menguji kemungkinan, sehingga kita akan selalu membuka diri untuk melihat yang belum, yang mungkin dan masih mungkin. Sehingga kalau kepuasan dalam matematika, ketika mampu membuktikan kebenaran dan mengamankan kebenaran itu, maka secara matematis orang itu puas. Itu kalau matematika. Sedangkan filsafat, kepuasannya ketika mampu mempertanyakan kebenaran dan menemukan pertanyaan-pertanyaan baru di atas kebenaran itu. Bahkan pertanyaan yang mendasar untuk menemukan diri agar mampu berjalan menemukan Sang Maha Benar. Jadi tidak puas, tidak cukup hanya setakat melihat kebenaran itu saja, tetapi bertanya akan kebenaran itu dengan tujuan untuk mampu mendekatkan diri kepada yang Maha Benar. Bahkan dengan pertanyaan, siapakah aku? Untuk apakah aku hidup? Karena sesungguhnya hanya orang yang mampu menemukan dirinya sendirilah yang akan dapat bertemu dengan Tuhannya. Hanya orang yang mampu merasakan keberadaan dirinya sendiri yang mampu merasakan kehadiran Tuhannya. Hanya orang yang mampu merasakan hakikat keberadaan dirinya. Hakikat keberadaan dirinya yang mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detak-detik perjalanan kehidupannya. Dan hanya orang yang mampu merasakan kehadiran Tuhannya lah yang mampu mengenyampingkan ketidakbenaran dalam kehidupannya. Sehingga setiap gerak langkahnya semata-mata berjalan menuju Sang Maha Benar. Saudara-saudara, demikianlah pertemuan kita pada diskusi kita kali ini untuk apa belajar filsafat. Semoga ada manfaatnya. Demikian, terima kasih. Salam hormat saya untuk orang-orang terkasih Anda. Sampai ketemu dengan video berikutnya. Mohon maaf. Salam membaca makna dari saya, Mukhyar Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.